pandemi COVID-19 menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja. Badan Pusat Statistik mencatat ada 137,9 juta angkatan kerja per Februari 2020. Jumlah angkatan kerja ini akan meningkat seiring kelulusan dari berbagai jenjang pendidikan hingga akhir tahun ini. Perbaikan sektor ekonomi di tengah tatanan normal baru terus digenjot oleh negara. Di saat sektor ekonomi negara sedang berusaha memulihkan diri, bayang-bayang gelombang kedua PHK kini menghantui. Perusahaan startup bervaluasi 10 miliar dolar Amerika atau dekakorn Gojek ikut terdampak pandemi COVID-19. Akhir Juni lalu Gojek mengumumkan PHK 430 karyawannya dari 2 layanan yang disediakan. Industri penerbangan pun lakukan perampingan jumlah pekerja. Beberapa waktu lalu, sejumlah maskapai telah melakukan PHK dan mengurangi ratusan karyawan kontraknya sebagai strategi bertahan dalam masa pandemi. Adanya pemberlakuan new normal atau relaksasi dari PSBB tadi karena dianggap belum mampu juga meyakinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas secara normal, gitu ya, secara new normal, itu yang mengakibatkan pengusaha tidak punya opsi lain kecuali melakukan efisiensi. Disinilah kalau misalkan dibiarkan ya akan terjadi gelombang kedua. Nah di gelombang kedua ini adalah sektor-sektor yang tidak terdampak langsung oleh pandemi. Jadi second layer dari sektor-sektornya. Tadi misalkan startup, gitu ya. Kemudian juga di sektor perdagangan, di sektor kemudian retail, ya itu yang dikhawatirkan gelombang keduanya ke sana. Negara meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) guna melindungi kemampuan ekonomi pelaku usaha selama pandemi COVID-19. Antaranya ditujukan bagi usaha mikro kecil menengah UMKM dengan nilai program hingga 68,21 triliun rupiah. Spesifik untuk UMKM, itu realisasinya 1% pun belum ada, baru 0,06%. Nah, ini dari data terakhir yang dirilis oleh pemerintah. Jadi kalau melihat itu, ya dari mulai desain stimulusnya, kemudian realisasi stimulusnya pun juga relatif masih lambat. Jadi masih belum bisa menjawab tadi pengangguran baru ini mau dikemanakan. 98% tenaga kerja terserap di UMKM. Dan UMKM itu kontributor yang besar sekali buat perekonomian. Memang betul, jadi secara umum progres stimulus fiskal yang terhadap UMKM itu baru 0,06% dari 123 triliun lebih yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga dalam hal ini mempercepat juga untuk eksekusi dari program-program ini dan ya kita bekerja secara keras untuk bisa mempercepat progres stimulus ini menjadi penyerapannya lebih baik lagi. Kita juga sudah mendorong UMKM ini untuk menggunakan KUR sehingga alokasi dana yang disiapkan pemerintah untuk KUR tahun ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk modal kerja dari para pelaku UMKM. UMKM berbasis digital menjadi salah satu solusi demi bertahan selama masa pandemi. Reina Amalia jeli melihat peluang usaha di tengah pandemi. Tak ingin terpuruk akibat di PHK, Reina kini memilih usaha bakso aci. Roda perekonomian Reina bergerak dengan memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produknya. Ia memulai bisnis ini setelah sejak diberhentikan sebagai tenaga administrasi pada bulan April lalu. Video tutorial di YouTube dan modal senilai 100.000 menjadi bekal awal Reina merintis usaha. Tak disangka, usahanya kini kian berkembang dengan memanfaatkan akses digital. Kalau per hari paling banyak pernah dapat 400.000. Itu ada teman di lusinan gitu, dia ngejual lagi jadi reseller aku. Reina adalah lulusan SMK jurusan multimedia. Ia mengaku ilmu yang dipelajari semasa sekolah sangat berguna dalam memasarkan produknya. Dari sekolah aku emang kepake banget itu buat bikin pamfletnya, bikin brandnya tuh benar-benar kepake banget. Penggunaan aplikasi Photoshop buat ngedit brand. Dulu sih pernah diajarin pemasaran, kewirausahaan aku diajarin juga caranya berjualan gitu. Itu tuh ngebantu juga di
usaha aku sekarang aku bisa ngitung-ngitungnya juga, cara ngitung keuntungan semua itu karena ilmu yang aku dapetin dari sekolah di SMK. Bikin iklan itu juga ada ilmu dari sekolah juga, bikin desain-desain brand aku itu juga belajar. Saat negara belum optimal menyentuh warga terdampak, bertahan dalam kondisi pandemi memerlukan strategi dan inovasi. Meski begitu, negara diharapkan jeli dan mampu mengembangkan potensi usaha dalam negeri melalui digitalisasi. Sekarang ini pelaku usaha yang kecil itu baru 13% yang terhubung dengan platform digital. 87% itu masih bisnis as usual, masih bisnisnya secara analog atau konvensional. Nah ini kan momentum nih, karena orang sedang berlomba-lomba untuk digitalisasi, jadi ini pemerintah harus mensupport modal kerja plus subsidi internet gratis.